Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam perayaan Natal di sidang ini, yaitu di sidang Sekuti Banyak, kita percaya pada saat ini kita boleh hadir di tempat ini semata-mata ingin memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin beberapa hari yang lalu Bapak Sintua kita ini sudah memesankan kepada saya, dikatakan Bapak Sintua lah yang menyampaikan firman, tetapi tidak langsung saya iakan. Saya katakan, saya kumpulkan Bapak Sintua. Karena Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyampaikan firman Tuhan, terutama ketika kemarin boleh diingatkan oleh Bapak Pendeta wilayah kita, Pendeta Pemakaian, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, berarti dia sedang mengambil rupa wajah Kristus, mengambil perkataan Yesus di dalam setiap penyampaian firman Tuhan. Dan saya terus bergumul Bapak Ibu Saudaraku, dan ketika juga dalam perayaan Natal kita di Sidang Bandar Jaya, ketika dibentuk susunan kepanitiaan oleh Bapak Pendeta kita Sitorus, saya sepintas melihat bahwa nama saya tidak ada. Saya bersyukur pada saat itu, karena saya melihat di situ hanya sebatas praibadah dipimpin oleh Bapak Sintua Desi Ringo-Ringo. Lalu ketika dicetak, kemudian saya mulai membaca. Ini tidak salah Pak, karena saya sadar Bapak Ibu Saudaraku, dalam momen perayaan sebesar itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Mungkin di dalam memimpin pujian, mungkin orang lain menganggapnya itu hanya sekedar atau biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya berkaca, saya mungkin kurang layak Tuhan, saya katakan. Sampai 3 kali saya katakan, tidak salah ini Pak. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam hal apapun, baik dalam momen-momen tertentu, di dalam menyusun ataupun menetapkan sebuah tugas, terutama tugas di dalam pelayanan, bukan berdasarkan kedagingan. Karena mungkin banyak yang berpikir, karena paribande. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita ingin memuliakan Tuhan, terkadang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin kekerabatan atau kekeluargaan seringkali dipandang suatu hal yang mungkin menguntungkan ataupun dipaut-pautkan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus pun berkata kepada ibunya bahwa dikatakan saudara-saudaramu dan ibumu telah menunggumu. Tetapi apa dikatakan Yesus? Saudara dan keluargaku adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan demikian juga pada saat ini, di dalam perayaan Natal di sidang ini, kita berharap segala kemurahan Tuhan, terutama sidang ini, supaya semakin diberikan sukacita dan lawatan Tuhan, dan yang terutama untuk memberitakan firman Tuhan dan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membuka firman Tuhan
yang terampil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di sana perikopnya yaitu kelahiran Raja Damai. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di sini halaman Alkitab saya 953. Beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin firman Tuhan ini sudah sering diperdengarkan, terutama di dalam saat-saat momentum Natal, yaitu ketika mungkin anak-anak sekolah minggu boleh menyampaikan liturginya. Dan ini sudah sering diperdengarkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini adalah mengacu kepada Yesus Kristus yang kita percaya dan kita sembah sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sini bahwa seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mulai melayani dan menyampaikan firman Tuhan, begitu banyak orang terkesima dan kagum. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan Yesus yang awalnya ditujukan kepada bangsa pilihan Allah, tetapi justru banyak orang yang membuka hati, bukan dari kalangan yang seharusnya diberikan firman Tuhan itu. Dan ketika saya membaca Bapak Ibu Saudaraku, di kalimat yang terakhir, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Cemburu di sini bukanlah hal yang negatif, ya. Tetapi sebuah kecemburuan artinya begitu besar kasih Allah kepada kita setiap umatnya. Dia tidak ingin melihat kita binasa, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Haleluya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengasihi seseorang, ya bisa dikatakan istri kita atau pasangan kita, karena kasih kita begitu besar, terkadang ada rasa cemburu ketika mungkin berkomunikasi dengan bisa dikatakan entah laki-laki lain, entah wanita lain Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena begitu besar kasih kita. Demikian juga Allah begitu mengasihi daripada bangsa Israel, sehingga dia menaruh perkataan ini kepada Nabi Yesaya. Tetapi perlu kita sadari Bapak Ibu Saudaraku, ketika bayi kudus lahir, berita sukacita itu bukan diberitakan kepada ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin setempat. Tetapi siapa? Siapa di sini bisa menjawab? Orang Majus dan gembala.
Orang Majus, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam, tolong saya dibantu mungkin dengan singer, di dalam kitab Matius pasal yang kedua, di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, mereka bukan kalangan daripada bangsa Israel. Di ayat yang 1, coba singer bisa dibantu. Matius 2 Ayat yang pertama. ayat pertama, demikian dulu firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus dari timur. Banyak ahli teologi yang mengatakan mereka berasal dari Media Persia, dan mereka adalah kalangan-kalangan orang yang terpelajar, orang yang pintar, dan begitu diakui di tengah bangsa-bangsa mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika datang berita sukacita itu, mereka meresponinya dengan baik. Mereka datang jauh-jauh dari timur untuk melihat bayi kudus, dan mereka mempercayainya itu adalah juru selamat. Haleluya. Dan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, datang di hadapan Yesus Kristus yang saat itu yang terbaring di palungan. Mereka tidak datang dengan tangan yang hampa. Mereka membawa persembahan yang terbaik. Alkitab mencatat emas, kemenyan, dan mur. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana bangsa-bangsa lain ketika menerima sukacita, mereka meresponi dengan baik. Dan di kitab yang lain mengatakan seorang gembala ketika mereka ada di padang rumput. Ketika saya membaca literatur, dikatakan di sana peranan ataupun profesi seorang gembala ini saat itu bukanlah profesi yang diperhitungkan. Bisa dikatakan itu adalah orang-orang yang mungkin terpinggirkan atau marginal, yang seringkali tidak dianggap di kalangan mereka. Karena Bapak Ibu Saudaraku, seorang gembala ini bisa mengembalakan domba-domba yang jauh dari tempat tinggalnya, karena kondisi wilayah mungkin Israel pada saat itu tidak sesubur yang ada di tempat kita ini. Mungkin yang sudah pernah pergi ke sana, mungkin Bapak Pendeta Samuel ya kan Pak? Bagaimana kondisi tanah di sana? Cukup gesang atau cukup subur seperti di Indonesia ini? Dan demikian Bapak Ibu Saudaraku, para gembala ini akan membawa domba-dombanya untuk mencari rumput yang segar, entah itu di lembah, entah itu di pegunungan. Makanya mereka bahkan berhari-hari mereka bisa meninggalkan tempatnya demi mengembalakan domba-dombanya. Dan mereka tidak diperhitungkan sama sekali saat itu. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tuhan mampu memakai siapa saja. Tuhan mampu memberikan kasih, kemurahan karunia-Nya kepada siapa saja. Tidak terkecuali Bapak Ibu Saudaraku. Apapun latar belakang profesimu, apapun background masa lalumu, apapun usiamu baik muda tua, Tuhan tidak memandang itu, tetapi Tuhan memandang hatimu. Haleluya. Bagaimana engkau meresponi kabar sukacita yang mungkin boleh disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan?
Dan banyak sekarang Bapak Ibu Saudaraku mulai menutup telinganya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan di dalam kitab 2 Petrus, mereka lebih suka hal-hal yang menyenangkan telinganya. Mereka tidak suka lagi kepada pengajaran-pengajaran yang sehat. Mereka lebih membuka kepada dongeng-dongeng dan tahayul. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti mungkin apa yang dikatakan Bapak Pendeta kita Spurs, dalam keadaan seperti itu kita tidak bisa mengelak ada keadaan seperti itu. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, Yesus lahir ke dalam dunia ini hanya membawa satu misi, untuk menyelamatkan setiap manusia. Haleluya. Dan ada banyak Bapak Ibu Saudaraku tidak meresponi terhadap panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya. Makanya sekarang ada istilah Kristen napas. Cuma datang beribadah ketika Natal dan Paskah. Mungkin kita sering mendengar bahwa anak-anak Tuhan dikatakan laskar Kristus. Ada yang mengatakan saya bagian intel. Saya hanya datang ketika datang perayaan Natal. Saya kan intel. Jadi gak ketahuan saya di laskar Kristus. Mereka mengatakan menyembunyikan identitasnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, saat inilah adalah kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik hari esok, jangankan hari esok, 1 jam mendatang pun kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika kita memiliki kesempatan untuk datang, terutama memuliakan Tuhan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada istilah seperti orang yang disalibkan sebelah kanan Tuhan Yesus, menjelang mau mati baru mau bertobat. Ya, dia kalau ingat dia bertobat. Kalau ingat segala hal perilakunya, mungkin tadinya penjudi, yang diingat permainan kartu yang sering dimainkannya. Dan segala hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya katakan tadi, mungkin saya singgung terhadap susunan ke panitia Natal kita Bapak Ibu Saudaraku. Sampai saya katakan kepada Bapak Pendeta kita, tidak salah ini Pak. Lalu beliau mengatakan yang ketiga kalinya, ini sudah dicantumkan oleh Bapak Pendeta yang bermakna. Saya diam. Saya saat itu ketika mendengar seperti itu saya terdiam, dan saya tidak lagi ingin bertanya ataupun ingin mengubahnya. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika pelayanan itu didasarkan kepada kedagingan, dia juga akan menghasilkan daripada buah-buah, yaitu kedagingan tersebut. Tetapi ketika sebuah pelayanan dihasilkan dari roh, dia akan menghasilkan buah roh. Haleluya. Seperti tadi di yang kita lihat liturgi lakon itu seperti tertulis di dalam Galatia 5 pasal 22. Itu bagian daripada buah roh. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apapun saat ini dalam kondisimu, apapun saat ini dalam keadaanmu, saya percaya bahwa Tuhan yang telah menetapkan semua itu. Haleluya. Ya.
baik dalam sebuah perayaan tersebut. Mungkin kau katakan, saya memiliki hal yang seperti ini, saya bisalah ditampilkan seperti ini. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, unjukin balik kamu. Ketika engkau ingin meraih suatu jabatan ataupun hal-hal tertentu, ketika Tuhan tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini terjadi juga, Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya membaca, bahkan ini pun terjadi dalam zaman Rasul ataupun murid-murid Tuhan Yesus. Kita buka dulu, terambil dalam kitab Injil Matius. Mereka ingin menggunakan kekuatan pikiran mereka sendiri untuk mempengaruhi daripada pikiran Yesus pada saat itu, ya. Karena dipikir mereka adalah memiliki kekerabatan, bisalah masuk omongan ini kepada Yesus. Saya ingin dulu, Bapak Ibu Saudaraku, kita membuka di dalam kitab Matius. Ini berkaitan dengan ibu juga ini, ya. Karena ini adalah hari ibu. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari ibu. Haleluya. Haleluya. Kami di dalam kitab Injil Matius 20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Bisa dibantu singkat. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 23. Demikian dulu firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak Zebedius yang saat itu merupakan murid Tuhan Yesus, ya, Yohanes dan Yakobus anak Zebedius, karena memiliki kekerabatan dengan ibu Yesus, Bunda Maria, karena bisa dikatakan mereka marpariban, ya, mamanya. Tetapi Tuhan Yesus saat itu mengatakan kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dan seringkali, Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali mementingkan kedagingan kita dan pikiran kita di dalam mengikut Tuhan. Dan ini pun terjadi pada zaman Rasul, khususnya murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, mereka meminta supaya mereka ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan Allah Bapa Surgawi dalam kerajaannya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Mungkin saat itu mereka mengatakan, "Kami dapat." Karena cawan, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, adalah sebuah penderitaan. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani, dia mengatakan, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Artinya penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus Kristus. Mereka mengatakan, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata,
cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menggendong istri kita untuk masuk ke surga. Kita tidak bisa menggendong anak-anak kita untuk masuk ke surga. Itu tergantung pribadimu. Itu tergantung bagaimana engkau memperjuangkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Jangan mengatakan, bapak itu si tua, istrinya si tua pasti masuk surga, dan anak-anaknya si tua pasti masuk surga. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan murid-murid Tuhan Yesus pun, saat ini Tuhan mengatakan, itu bukan hakku, itu adalah hak Allah Bapa Surgawi. Saya tadi mengatakan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebuah pelayanan janganlah didasarkan kepada kedagingan, tetapi bagaimana sebuah Roh Kudus itu boleh menuntun kita di dalam kita datang melayani Tuhan. Sehingga apapun Bapak Ibu Saudaraku, peranmu dalam sebuah mungkin pelayanan, perananmu di sebuah event-event tertentu, saat-saat perayaan Natal ini, itu sama pentingnya dengan pelayanan mimbar di tempat ini. Karena apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 pasal 23 ayat 24, dikatakan di sana, dibantu singer. Agak cepat bacanya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya saya tekankan kemarin kepada anak-anak Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Mungkin sepertinya engkau tidak mendapatkan perhatian ataupun atensi di kalangan orang banyak. Sepertinya apa yang kau lakukan itu tidak berharga di tengah-tengah orang banyak. Tetapi ketika kau melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Haleluya. Dan saya saat ini pun saya tekankan ke dalam hati saya bukan melakukan ini untuk manusia, Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita boleh menanamkan ini di dalam hati kita, kita tidak gampang kecewa dalam keadaan apapun. Dan seringkali hal yang kecil ini ketika terlupakan membawa dampak yang besar. Sebagai contoh, mungkin pernah itu perayaan di Natal Bandar Jaya, ya, entah tahun berapa itu aku kurang ingat. Ketika dalam perayaan momen penyalaan lilin, ya, ketika hendak menyalakan lilin, lupa koreknya ditaruh di mana, ya. Itu mungkin hal yang kecil, tetapi beberapa menit sampai mencari ke sana ke sini, akhirnya baru ketemu. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu contoh dalam setiap kehidupan kita. Terkadang hal yang kecil ini yang
mungkin diremehkan tetapi membawa fungsi yang begitu besar. Apapun Bapak Ibu Saudaraku perananmu di dalam suatu pelayanan, apapun perananmu dan tugasmu di dalam event-event tertentu, baik di depan layar maupun di belakang layar, itu sama saja. Karena itu adalah untuk melakukannya kepada Tuhan, dan kita mengharapkan balasan dari Tuhan. Haleluya. Bukan balasan dari manusia Bapak Ibu Saudaraku. Seberapalah dari manusia, tetapi kita percaya seperti layaknya orang Majus datang untuk menyembah Bayi Kudus. Mereka melakukan perjalanan yang bisa dikatakan perjalanan yang jauh dari timur, hanya untuk melihat Bayi Kudus. Dan mereka membawa persembahan yang terbaik. Dan ini boleh kita teladani Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika dalam perayaan Natal kita mulai mengintrospeksi diri kita, kita mulai meresapi bahwa Tuhan hadir dalam dunia ini untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Jangan setiap Natal, setiap perayaan tahun baru, perilaku kita yang lama kita terus pelihara. Tidak ada perubahan. Dari Natal ke Natal, dari tahun ke tahun baru, kita tetap pelihara segala perilaku-perilaku kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian anak-anak sekolah minggu dalam liturgi itulah yang kita minta. Tuhan menggantikan segala ketakutan kita dengan iman, ya. Apalagi itu, segala kesombongan kita dengan murah hati, keserakahan kita dengan kasih, damai sejahtera dan hal sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita minta. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bukanlah orang yang sempurna, tetapi Alkitab mengatakan kejarlah kesempurnaan. Haleluya. Kita ingin Bapak Ibu Saudaraku di dalam perayaan Natal yang kita lakukan, kita mulai membenahi diri kita. Apa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita semakin mengkoreksi diri kita. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, dunia dan segala isinya ini akan binasa. Dan firman Tuhan hampir tergenapi. Kita melihat kondisi pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, seperti nubuatan para nabi hampir digenapi. Dan kita melihat kondisi di Timur Tengah sana bukanlah semakin kondusif, tetapi memicu perang yang lain, konflik yang lain. Dan itu akan tertulis di dalam firman Tuhan. Karena dikatakan kamu akan mendengar kabar deru perang, kelaparan, dan segalanya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, biarlah orang kudus semakin mengkuduskan diri. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada saat ini boleh menjadi rema di dalam perayaan Natal kita. Dan Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Setiap bentuk perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan digantikan Tuhan dengan buah-buah roh. Haleluya. Sehingga kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesus kau anugerah kerinduan. Mari kita mendoakan pelayanan hambanya di tempat ini, supaya Tuhan semakin mencurahkan kuasa-Nya dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan.
hatimu saat ini. Kau tahu Tuhan yang melihat kerinduanmu. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku. Kau tahu mimpiku di dalamku. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Kita percaya hanya Yesus anugerah terindah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau bermanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kehidupan kita. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan kepada Engkau pada saat ini Bapa. Buat segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau mengetahui segala kedalaman hati kami Bapa. Karena firman-Mu yang mengatakan Tuhan, apa yang dilihat Engkau Bapa Yesus bukan yang dilihat manusia. Dan Engkau Tuhan bukan melihat rupa kami, Engkau bukan melihat masa lalu kami, Engkau melihat hati kami Tuhan, untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kami boleh meresponi Tuhan setiap Tuhan Yesus Kristus kabar sukacita kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami seperti layaknya orang Majus, sepertinya para gembala yang boleh meresponi dengan baik Tuhan, yaitu panggilan-Mu Bapa Yesus Kristus. Dan kami Tuhan datang kepada Engkau Bapa dengan mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam momen perayaan Natal ini Tuhan, Engkau mengubahkan hati kami Tuhan. Engkau Tuhan mengubahkan Tuhan segala bentuk perilaku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapa Yesus Kristus, kami melakukan segala sesuatu yang kami perbuat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami memperoleh upah bukan dari manusia Tuhan, tetapi dari Engkau Bapa Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah-Mu Tuhan, kasih kemurahan-Mu Bapa, yang boleh Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Ketika Engkau Tuhan telah berfirman, ketika Engkau telah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya Tuhan. Dan demikian juga Bapa Yesus kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, seperti banyak ini Bapa, biarlah kami sebagai satu tubuh Kristus Yesus, kami saling menopang dan menguatkan Tuhan. Juga Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan baik tamu dan Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, saat ini kami Tuhan datang untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, dan Engkau memperhitungkan semua itu Bapa Yesus Kristus menjadi suatu korban persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan akan semua itu Tuhan. Demikian juga kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Tuhan,
bahwa situasi yang terganggu boleh Bapak Yesus Kristus mengembalakan secepat Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh sukacita Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh pengurapan Tuhan kepada hamba-Mu Bapa. Dan biarlah semakin semangat di dalam melayani Engkau Bapak Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan apapun Tuhan segala Tuhan Yesus yang mungkin kami hadapi, beban persoalan sakit penyakit kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan melepaskan dan Engkau sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat pujian, penyembahan dan nanti dia pujian Bapak Situ kita akan mulai. Kita akan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai, melindungi sidang jemaat sekalian dari saat sore hari ini sampai Tuhan datang. Maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Kami segenap anak-anak Tuhan di tempat ini menyampaikan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Sampaikan salam kami ini selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku, karena Kristus itu datang bagi untuk semua, makanya saat ini kami 99,9% orang Batak di sini, tapi persembahan pujiannya gandeng Gusti. Cuman
yang 1% yang nggak ikut naik tadi. Nah, Ojo guyu loh Bu. Oh. Baik Bapak Ibu, di sini kami anak-anak Tuhan menyiapkan makan minum untuk Bapak Ibu yang datang dari Bandar Jaya, para undangan kami yang mungkin sangat sederhana, tapi biarkan saudaraku untuk menjadi berkat bagi kita. Namun sebelum itu kita bersalam-salaman dengan para hamba Tuhan yang ada saat ini, saudara. Kalau bisa berdiri aja anak-anaknya, berdiri aja di gunung dulu biar nanti salaman. Nah. Nanti sebelum kita bersalaman, namanya Pak PK Samuel untuk mendoakan makan minum kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati kami sedang jemaat-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Jikalau saat ini kami menghadapi berkat Tuhan secara jasmani, sebelum kami jamaah sucikan, kuduskan Tuhan, supaya menjadi berkat kekuatan bagi kami. Tuhan akan membalikan korban persembahan sidang jemaat-Mu, Engkau kembalikan berlipat kali ganda, sehingga apa yang kami korbankan untuk pekerjaan-Mu tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Di mana panitia sudah? Baik. Nanti jemaat di sini duluan salamannya, bukan makan duluan. Mempersiapkan makan minumnya. Jadi jangan disangka nanti makan duluan karena salaman duluan. Jadi saya mohonkan para hamba Tuhan untuk di depan kita bersalam-salam memberikan terbaik buat Tuhan dan hamba Tuhan saudara. Apa yang jadi ngomong? Sekarang sama simbol kita. Saya mau kasih Bapak Pendeta Samuel kita mendekat sama-sama. Dan nanti Josephine nanti untuk melanjutkan pujian kita. Kita akan pujian buat Tuhan selamat hari Natal dan tahun. Bunda.
Apa sih, Pung?